Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pelajaran fisika bersama Pak Iwan. Saya harapkan kalian tidak bosan ya untuk selalu terus belajar. Saya doakan semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, termasuk keluarga kalian semuanya. Amin. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Kita sampai dengan topik berikutnya, yaitu tentang teori kinetik gas. Nah, teori kinetik gas ini kita pelajari karena sebetulnya sangat dekat dengan kita, terutama ketika kita berkendaraan, maka ada satu bagian pada kendaraan itu yang berfungsi menghasilkan tenaga. Kamu tahu bahwa kalau sepeda motor atau mobil itu kan kita isi bensin ya, diisi dengan bensin atau pertalite kalau sekarang. Nah, pertalite itu bagaimana supaya bisa menjadi tenaga untuk bergeraknya kendaraan tersebut. Nah, di situ ada proses yang melibatkan teori kinetik gas, di mana di situ ada ruangan yang dimasuki oleh uap bensin, kemudian di situ dipanasi secara tiba-tiba sehingga terjadi ledakan, maka dengan ledakan itu menghasilkan tenaga. Nah, kita akan pelajari teorinya tentang bagaimana gas itu bisa menjadi suatu tenaga. Oke, sudah siap ya? Mungkin perlu siapkan catatan dulu, videonya di pause, disiapkan alat tulisnya, nanti jika perlu membuat resume, silahkan ya. Oke, mari kita ikuti presentasi yang akan Pak Iwan share berikut ini. Baik, jadi judul materi kita adalah teori kinetik gas ya. Ini kompetensi dasarnya menjelaskan teori kinetik gas dan karakteristik gas pada ruang tertutup. Di sini ada penekanannya yaitu ruang tertutup. Jadi gasnya itu nanti akan menghasilkan energi ketika berada di ruang yang tertutup. Kemudian menyajikan karya yang berkaitan dengan teori kinetik gas dan makna fisiknya. Indikatornya apabila kalian itu dianggap sudah memahami tentang materi ini, yang pertama adalah mampu mengaplikasikan persamaan umum gas ideal dalam menyelesaikan kasus-kasus teori kinetik gas. Jadi nanti ada persamaan umum gas ideal. Nah, bagaimana kalian menggunakan persamaan gas ideal itu dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan gas di ruang yang tertutup. Yang kedua, membedakan energi gas pada monoatomik dan gas diatomik. Kita sementara tidak membahas tentang gas poliatomik ya, cukup dua saja, yaitu gas monoatomik dan gas diatomik, karena semakin banyak jumlah atomnya semakin kompleks ya, sehingga sementara kita batasi sampai gas diatomik saja. Yang ketiga, menjelaskan tentang kaitan tekanan dan energi kinetik ya di dalam teori kinetik gas ini. Kemudian yang keempat, menerapkan hukum-hukum fisika untuk gas ideal pada persoalan fisika sehari-hari. Jadi kalau kalian mengerjakan soal itu sebetulnya kalian sedang mencoba menyelesaikan kasus ya yang membutuhkan pengetahuan tentang teori-teorinya, kemudian bagaimana melakukan perhitungan dengan menggunakan teori-teori itu untuk bisa menemukan jawaban dari kasus yang diilustrasikan dalam bentuk soal-soal. Jadi soal-soal itu membantu kalian untuk bisa memahami teorinya. Oke, jadi kita mulai. Yang pertama, bahwa teori kinetik gas yang kita pelajari ini adalah menjelaskan sifat-sifat zat berdasarkan gerak acak yang terus-menerus dari satu molekul. Jadi kalau molekulnya di dalam ruangan tertutup, itu molekulnya selalu bergerak. Nah, nanti satu dengan yang lain saling bertumbukan, juga nanti akan bertumbukan dengan dindingnya juga. Jadi ada tumbukan antar molekul,
tapi juga ada tumbukan dengan dinding. Kemudian kita batasi, yang kita pelajari di sini adalah gas yang disebut dengan gas ideal, ya. Kita batasi dengan gas ideal, yaitu gas-gas yang memenuhi hukum-hukum gas. Sedangkan dalam keadaan nyata gasnya disebut dengan gas real, tetapi dengan kondisi tertentu maka gas real itu sudah mendekati dengan gas ideal. Nah, untuk lebih jelasnya, yang dimaksud gas ideal itu mempunyai sifat sebagai berikut. Yang pertama, yang disebut dengan gas di sini tentu saja tidak hanya 1-2 molekul, tetapi dalam kelompok yang sangat banyak, mungkin jutaan, ya mungkin puluhan juta di dalam ruangan yang sama. Jadi tidak hanya 1-2 molekul saja yang kita bahas, tetapi gas dalam bentuk jumlah banyak. Yang kedua, jarak pisah antara molekul gas itu jauh lebih besar dibanding ukurannya sendiri. Artinya ukuran dari butiran-butiran gasnya itu. Jadi jaraknya masih jauh lebih panjang, ya, jarak antar molekulnya itu. Kemudian molekul gas itu selalu bergerak dan gerakannya acak ke segala arah, tetapi juga dia memenuhi hukum-hukum tentang gerak, ada hukum Newton yang harus dipenuhi di situ. Kemudian yang keempat, molekul-molekul gas itu saling bertumbukan, bisa antar molekul dan bisa dengan dinding, dan tumbukannya itu adalah tumbukan lenting sempurna. Ya, jadi tidak ada yang menempel. Ketika tumbuk ya dia mental begitu ya. Kemudian dinding atau wadah yang dipakai untuk ruangan gas tadi adalah dinding yang kaku sempurna. Ya, itu yang dimaksud dengan gas ideal, itu memenuhi syarat-syarat seperti itu. Nah, kemudian di dalam gas ideal itu ada 3 besaran besar yang sangat berhubungan, yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Artinya ketika satu variabelnya itu diubah, akan berpengaruh pada variabel lain. Jadi ada 3 besaran besar yang ada di dalam teori kinetik gas ini yang dihubungkan dengan persamaan yang disebut dengan persamaan umum gas ideal. Nah, apa variabel-variabelnya? Yaitu ada tekanan, yaitu lambangnya P, kemudian V itu volumenya ruangan, kemudian T itu adalah suhu, suhunya dinyatakan dalam Kelvin. Nah, P, V, dan T inilah yang nanti berperan dalam menghasilkan energi. Ya. Dalam satuan SI, maka P-nya dalam satuan Pascal atau Newton per meter persegi, volumenya dalam meter kubik. Kemudian di sini ada N. N itu namanya jumlah molekul gas ya dalam satuan mol. Kemudian R itu tetapan umum gas ideal, besarnya 8,314 Joule per molnya. Kalau per kilomolnya ya 8.314. Nah, jadi persamaan ini adalah persamaan yang menghubungkan antara variabel tekanan, volume, dan suhu. Ya. Bentuk lain dari persamaan gas ideal, jadi selain PV sama dengan nRT, bisa juga dinyatakan dalam bentuk lain, yaitu PV sama dengan NKT. Kalau di sini N-nya kecil yang dikalikan dengan R, ya, N-nya kecil. Kalau di sini yang dikalikan dengan K itu N-nya besar. Apa bedanya? Kalau N kecil itu adalah jumlah mol, kalau N besar itu adalah jumlah partikelnya. Ini persamaan yang kedua ini sebenarnya diturunkan dari persamaan 1 ya, dengan menggantikan nilai N kecil ini dengan N per NA ini. Ya, di sini ada PV sama dengan nRT, kemudian N-nya diganti N per NA, kemudian R per NA itu sama dengan K ya, sehingga PV sama dengan NKT. K-nya itu apa? K-nya itu juga tetapan di sini, yaitu tetapan umum dibagi dengan NA itu bilangan Avogadro, ya, yang menunjukkan jumlah partikel per mol. Jadi 1 mol itu kalau dalam bilangan Avogadro
itu ada 6,22 kali 10 pangkat 23 partikel ya. Nah, ini tetapan Boltzmann 3,18 kali 10 pangkat minus 23 Joule per Kelvin ini ya. Ini harusnya K besar ini. Joule per Kelvin. Ya, sudah saya ganti. Oke, jadi kita punya dua persamaan ya, PV-NRT dan PV-NKT. Ini sebenarnya sama, hanya variabel yang diambil itu yang berbeda. Kalau ini pakai jumlah mol, yang di sini pakai jumlah partikel. Contohnya, sebuah tabung bervolume 590 liter berisi gas oksigen pada suhu 20 derajat Celcius dan tekanan 5 atmosfer. Tentukan massa oksigen dalam tangki, di mana berat molekul oksigen itu adalah 32 kg per kilomol. Penyelesaiannya dari soal ini, data yang bisa kita ambil, yang pertama volumenya 590 liter, 590 liter itu jadikan meter kubik. Jadi 5,9 kali 10 pangkat minus 1 meter kubik. Kemudian tekanannya di sini 5 atmosfer, maka sama dengan 5 kali 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. Jadi 1 atmosfer itu sama dengan 1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Lalu suhunya di sini dalam derajat Celcius, kita konversi ke Kelvin. Jadi suhunya dalam perhitungan teori kinetik gas ini harus dalam Kelvin ya. Jadi kalau diketahuinya dalam bentuk dalam satuan Celcius, silakan dikonversi dulu. Kemudian karena datanya di sini ada informasi tentang berat molekul ya, dan juga ditanyakannya adalah massa, maka kita menggunakan rumus PV NRT, tetapi N-nya ini kita ganti yang massa per berat molekulnya. Jadi N ini bisa diganti M per M besar. Ya. Maka PV NRT sama dengan, dan N sama dengan M per M besar, ini massa ya. M kecilnya di sini. Sehingga PV sama dengan MRT per MR. Nah, maka M-nya kita sendirikan, sehingga PV dibagi RT kali MR. Ketemunya 3,915 kg. Oke, mudah ya. Jadi ini salah satu contoh kasus yang menanyakan volume dari gas yang berada di ruang yang volumenya 590 liter. Wah, itu gede ya, 590 liter itu. Dalam suhu 20 derajat Celcius bertekanan 5 atmosfer. Itu ternyata di dalamnya berisi gas yang masanya 3,913 kg. Oke. Nah, selanjutnya dari persamaan PV sama dengan NKT maupun PV sama dengan RT di sini, kalau di ruangan itu sudah berisi gas, pada ruangan itu tertutup rapat, berarti jumlah mol ataupun jumlah partikel di dalam ruangan itu tidak akan berubah nilainya, kan nggak bisa masuk, juga nggak bisa keluar, ya. Sehingga di sini PV NRT ini bisa kita tulis PV per T sama dengan NR, di mana NR-nya suatu konstanta. Nah, ini berkaitan dengan hukum Boyle yang menyatakan bahwa dalam ruang tertutup pada suhu tetap, jadi suhunya dijaga tidak mengalami perubahan, berarti yang tidak berubah di situ kan suhu, lalu jumlah mol dan konstanta kan tidak berubah. Maka antara tekanan dengan volume itu berbanding terbalik. Nah, bisa ditulis seperti ini. P kali V sama dengan konstan. Jadi kalau nilainya konstan itu artinya kalau volumenya dibikin 2 kalinya, ya supaya konstan tekanannya mesti berkurang.
jadi setengahnya. Gitu ya. Contohnya, tangki berisi gas ideal 6 liter dengan tekanan 1,5 atmosfer pada suhu 400 Kelvin. Tekanan gas dalam tangki dinaikkan pada suhu tetap. Jadi suhunya 400 Kelvin terus ya, sehingga mencapai 4,5 atmosfer. Tentukan volume gas pada tekanan tersebut. Jadi pada soal ini tekanan gasnya dinaikkan yang tadinya berapa? 1,5 atmosfer menjadi 4,5 atmosfer. Tapi suhunya dijaga konstan. Berarti ini efeknya mesti pada volume, karena 3 besaran itu kalau yang salah satu itu diubah, sebetulnya akan mengubah yang lainnya. Tetapi ketika yang salah satunya lagi itu dibuat konstan, ya berarti variabel yang ketiganya yang akan terpengaruh. Jadi seperti ini, tekanannya diubah, tapi suhunya tetap, maka volumenya nanti berubah. Ya, lalu perhitungannya dari data kita dapat V1-nya 6 liter, P1-nya 1,5, T1 400, P2 4,5, T2-nya 400 Kelvin. Ditanyakan V2. Nah, jawabannya adalah P1 V1 sama dengan P2 V2. Nah, kalau ada soal dengan jawabannya itu menggunakan persamaan di mana ruas kiri dan ruas kanan itu variabelnya sama, maka satuan masing-masing di sini tidak perlu dikonversi lagi, tidak apa-apa. Misalnya ini volumenya dalam liter tidak perlu diubah ke dalam meter, ya. Lalu tekanannya ini 1,5 atmosfer tidak perlu dirubah ke Pascal. Asal variabel yang kiri dengan variabel yang kanan itu berada pada sistem satuan yang sama. Artinya kalau di sini liter, ya di sini juga harus liter. Ya, itu kita tidak perlu mengubah liternya ke dalam meter. Sehingga ini karena ditanyakan volume pada waktu tekanannya 4,5 atmosfer, ya ini V2-nya kita sendirikan, maka jadi P1 V1 dibagi P2. Kita dapat 2 liter. Jadi ketika tekanannya dinaikkan, maka volumenya 6 liter. Jadi ilustrasinya ini adalah seperti kalau kita bermain menggunakan ini suntikan yang untuk ngisi tinta printer misalnya, itu kan ruangan di dalamnya itu bisa kita ubah-ubah volumenya. Nah, ketika ujungnya yang untuk keluar cairan itu kita tutup, ya, kemudian pegangannya kita dorong maju, itu kan mungkin bisa terjadi ruangannya menjadi mengecil, tetapi makin kita dorong, makin berat dorongan kita itu, menunjukkan di situ ada tekanan yang semakin besar. Baik. Kemudian yang kedua hukum mana tadi? Kalau tadi hukum Boyle ya, sekarang hukum Gay-Lussac. Gay-Lussac itu sama sebetulnya mencermati pada persamaan gas ideal, tetapi yang dibikin konstan di sini adalah volumenya. Jadi untuk Gay-Lussac itu ruangannya itu dijaga konstan. Maka karena variabelnya tadi ada tekanan, volume dan suhu, sehingga ketika volumenya dijaga konstan, maka tekanan akan sangat tergantung dari suhunya. Nah, hukum Gay-Lussacnya menyatakan bahwa tekanan dengan suhu dalam ruang tertutup itu nilainya adalah sebanding, ya, berbanding lurus. Artinya kalau tekanannya dibikin 2 kali, ya berarti suhunya mesti harus 2 kali. P per T sama dengan konstan.
Jadi kalau P-nya dibikin 3 kali, T-nya juga akan 3 kali juga. Ini ada contohnya. Udara dalam ban mobil pada suhu 15 derajat Celcius mempunyai tekanan 305 kilopascal. Setelah berjalan pada kecepatan tinggi, ban menjadi panas dan tekanannya menjadi 360 kilopascal. Berapakah temperatur udara dalam ban jika tekanan udara luar adalah 101 kilopascal? Dari soal diketahui T1 15 derajat Celcius jadikan Kelvin 288. P1-nya 305 plus 101 menjadi 406 kilopascal. P2-nya 360 plus 101 jadi 461 kilopascal. Ditanyakan T2. Ya, kita pakai persamaan karena yang diubah itu tekanan, lalu yang diminta menentukan suhu air adalah T, maka pakai P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Kita dapat 406 bagi 288 sama dengan 461 bagi T2. T2-nya ketemu 327 Kelvin. Nah, setelah ketemu Kelvin, kalau nanti ditanyakan, maka bisa dikembalikan ke satuan Celcius lagi. Jadi dikurangi 273, ketemunya 54 derajat Celcius. Ya, tidak sulit juga ya. Jadi di sini hanya P per T sama dengan konstan. Nah, kedua hukum tadi yaitu Boyle dan Gay-Lussac tadi itu juga bisa dijadikan satu, namanya hukum Boyle-Gay-Lussac. Jadi antara P, V, dan T itu nilainya konstan. Artinya di sini tekanannya dibiarkan berubah, volumenya dibiarkan berubah, suhunya dibiarkan berubah. Sehingga ketika salah satu variabelnya diubah, maka besaran lain juga akan berubah. Tapi nilai perbandingan PV dibanding dengan T-nya adalah selalu konstan. Jadi ini gabungan dari hukum Boyle dan hukum Gay-Lussac ya, menjadi hukum Boyle-Gay-Lussac. Ya. Nah, yang kita pelajari itu tekanan, volume dan suhu itu adalah besaran-besaran yang bisa diamati dari luar ruangan. Artinya suhunya bisa diamati dengan termometer. Kemudian volumenya itu bisa diukur dengan rumus ya. Misalnya kalau dia tabung ya berarti luas lingkaran dikalikan dengan ketinggian ruangan di dalam tabung. Kemudian tekanannya itu juga ada alat ukur tekanan. Jadi PV per T itu mudah diamati dari luar ya, sehingga teorinya ini disebut dengan teori makro, artinya besaran-besaran yang masih bisa diamati. Tetapi sebetulnya di dalamnya itu ada proses apa, kenapa ketika suhunya dinaikkan tekan ruangan itu menjadi meningkat. Itu sebabnya di dalam ruangan itu molekulnya ngapain sehingga bisa terpengaruh oleh suhu dan dia menyebabkan tekanannya meningkat. Nah, itu dinyatakan dengan teori kinetik gas, tinjauan teori kinetik gas secara mikro ya. Jadi topik berikutnya tekanan gas dan energi kinetik partikel gas. Yang pertama dari tekanan gas itu, dari mana ruangan itu dapat tekanan gas. Jadi secara ilustrasinya begini. Di dalam gas ideal tadi kan dikatakan bahwa jumlah molekul itu sangat banyak. Kemudian mereka bertumbukan. Nah, ketika tumbukan itu tumbukannya berupa lentik sempurna dan tumbukannya kan bisa antar molekul tetapi juga bisa molekul dengan dinding. Nah, ketika molekul itu nubruk dinding, maka dindingnya akan mendapat gaya. Nah, ketika dindingnya mendapat gaya, maka dinding itu akan mengalami tekanan karena gaya dibagi dengan luasan kan menghasilkan
tekanan. Jadi semakin sering molekul itu numbuk dinding, maka tekanannya akan semakin besar. Nah, bagaimana menghasilkan molekul itu sering numbuk? Ya tentu saja molekulnya harus punya energi untuk bergerak lebih cepat. Dari mana energinya itu bisa meningkat? Nah, energinya bisa meningkat karena suhu dinaikkan. Jadi ceritanya ketika ruangan yang berisi gas itu dipanasi, maka dengan adanya pemanasan ini energi dari partikelnya itu akan meningkat. Ketika energi partikelnya meningkat, maka gerakannya akan semakin cepat. Ketika gerakannya semakin cepat, maka semakin sering partikel itu menabrak dinding. Nah, ketika partikel itu menabrak dinding, maka disitulah muncul adanya tekanan. Jadi di sini yang kita lihat dari luarnya adalah suhunya dinaikkan, tekanannya bertambah. Tetapi dalam penglihatan mikronya, di situ ketika partikelnya itu suhunya meningkat, maka energinya akan meningkat. Ya, sehingga kemampuan untuk nabrak dindingnya akan semakin besar dan semakin cepat, sehingga menimbulkan tekanan. Sehingga secara teori tekanan itu tergantung dari ini kecepatan dari partikelnya. Karena jumlah partikelnya itu konstan dalam ruangan itu, kecuali kalau ditambah ya, kalau ditambah bisa sehingga N-nya bertambah. Tetapi kalau ruangan itu dibatasi oleh dinding yang tegar begitu, maka jumlah partikelnya tetap, masanya juga tidak ada yang keluar masuk, volumenya tetap, maka tekanan itu sangat tergantung dari kecepatan gerak dari partikelnya. Jadi ini P sebanding dengan V kuadrat di sini ya. Jadi kalau kecepatannya ya, ini V kecil ya. V kecil itu kecepatan. Jika kecepatannya dijadikan 2 kalinya, maka tekanannya sudah menjadi 4 kalinya, karena di sini V-nya kuadrat. Nah, ini persamaan ini kan menunjukkan bahwa tekanan itu disebabkan karena partikelnya yang bergerak. Nah, besaran yang mencerminkan gerak partikelnya adalah berupa kecepatan partikelnya itu. Maka di sini geraknya dilambangkan dengan kecepatannya, yaitu V kecil ini. Kemudian bagaimana hubungan antara tekanan, suhu, dan energi kinetiknya? Jadi dari persamaan tadi, P sama dengan N mV kuadrat per 3V, ini kita bisa substitusikan dengan persamaan energi kinetik. Ya, kita tahu energi kinetik kan setengah mv kuadrat. Nah, di sini v kuadratnya ini kita pisahkan, terus kita eliminir, masukkan ke persamaan ini. Maka kita dapatkan P sama dengan N2EK per 3V. Karena ini mv kuadrat sebetulnya kan sama dengan 2EK. Kan EK-nya setengah mv kuadrat ya. Sehingga kalau mv kuadrat itu artinya 2EK. Nah, di sini persamaan yang saya beri warna kuning ini menunjukkan keterkaitan antara tekanan dan energi partikelnya. Jadi kalau kita diminta mencari perubahan tekanannya dengan energi partikelnya, ya pakai persamaan ini. Kalau di sini tadi tinjauannya adalah kecepatan dari gerak partikelnya. Kalau pada persamaan kedua ini, tekanan sama dengan 2N kali EK per V. Jadi tekanan itu sebanding dengan energi kinetiknya. Energi kinetiknya dalam satuan Joule ya. Nah, jika mensubstitusikan persamaan gas ideal ke dalam persamaan ini, persamaan gas ideal yang mana sih? PV sama dengan NRT tadi, ya kita masukkan persamaan ini, tapi pakai yang PV NKT ya. Jadi P-nya itu NKT per V sama dengan 2 per 3 kali N per V EK. Kalau di EK-nya dikeluarkan jadi EK sama dengan 3 per 2 KT. Nah, ini persamaan yang ketiga ya. Persamaan ketiga ini menunjukkan pengaruh suhu terhadap energi kinetik. Di sini EK-nya sebanding dengan suhu.
Tapi ingat ya, suhunya dalam satuan Kelvin. Ya, sehingga di sini kalau misalnya suhunya dari 300 jadi 600 Kelvin, berarti 2 kalinya, ya energi kinetiknya 2 kalinya. Contohnya, tekanan gas dalam ruang tabung tertutup menurun 64% dari semula. Jadi tinggal berapa ini? 36 ya. Jika kelajuan partikel semula adalah V, tentukan kelajuan partikel sekarang. Dari data kita dapat P2-nya itu berarti 36% dari P1. Ditulis P2 sama dengan 36% P1. V1-nya sama dengan V. Nah, yang ditanyakan V2-nya. Dari persamaan P sama dengan NMV kuadrat per 3V, berarti P-nya sama dengan V kuadrat atau akar P sama dengan V. Jadi V1 per V2 itu sama dengan akar dari P1 per P2, akar dari 0,36 P1 kali P2. Sama dengan 0,6. Atau V2 sama dengan 1 per 0,6 V1. Sama dengan 10 per 6 V1 sama dengan 5 per 3 V1. Ya, ini juga rumusnya tidak terlalu sulit ya. Contoh lain, suatu gas berada dalam ruang tertutup bersuhu 327 derajat Celcius dan mempunyai energi kinetik EK. Jika gas dipanaskan hingga suhunya naik menjadi 627 derajat Celcius, tentukan energi kinetik gas pada suhu tersebut. Langkah pertama, suhunya kita konversi dulu. T1-nya jadi 600 Kelvin, T2-nya jadi 900. Lalu ditanyakan EK2-nya. EK itu untuk gas monoatomik adalah 3/2 kT. Di mana di sini karena 3/2 dan K-nya konstan, maka EK-nya sebenarnya dengan T. Artinya EK2 per EK1 ya sama dengan T2 per T1 atau EK1 per EK2 sama dengan 900 per 600. Sehingga EK2-nya 1,5 EK1. Oke ya, tidak sulit ya. Silakan nanti diulang lagi bagian-bagiannya yang sulit dicermati lagi supaya lebih mudah mengingat teori-teorinya ini. Kemudian dari mana energi dari partikel itu? Energi dari partikel disebut dengan energi dalam. Jadi tadi kan ketika suhunya dipanaskan maka energi kinetik dari partikel itu kan meningkat ya. Nah, kalau masing-masing energi partikel itu meningkat, maka jumlah seluruhnya itu dikenal dengan nama energi dalam. Jadi energi dalam itu adalah total energi yang dimiliki oleh seluruh partikel yang berada di ruang tertutup. Ya, maka di sini energi dalamnya kita sebut U sama dengan N kali EK. Itu kalau energi kinetiknya masing-masing partikel sama ya. Kalau beda ya ada N1 kali EK1 plus N2 kali EK2 plus N3 kali EK3 dan seterusnya. Nah, kemudian energi yang dimiliki oleh partikel itu adalah energi kinetik yang terpengaruh oleh gerak. Ya, terpengaruh oleh gerak. Nah, ada 3 gerak yang menghasilkan energi pada teori kinetik gas ini. Yang pertama adalah translasi. Translasi itu geser ya, kiri kanan, depan belakang, atas bawah atau miring ya, miring kiri kanan itu translasi. Juga adanya rotasi. Ya, rotasi itu ada 2 pilihan, ada searah jarum jam, ada berlawanan jarum jam. Kemudian yang ketiga ada vibrasi. Ya, vibrasi itu menjauh mendekat ya. Nah, untuk gas monoatomik artinya dalam satu molekulnya ada satu atom saja, maka kalau hanya satu atom aja ya ibaratnya satu bola saja. Satu bola. Maka gerak bola itu atau gerak titik ya,
Gerak titik itu hanya kelihatan ketika dia bergeser. Ketika dia berputar juga nggak kelihatan, kalau dia nggak punya pasangan juga nggak ada gaya pegasnya ya. Jadi untuk gas monoatomik itu gerakannya hanya satu macam, yaitu gerak translasi. Nah, peluang translasinya ada 3, yaitu arah jarum jam, arah sumbu X, arah sumbu Y, arah sumbu Z, atau kombinasi dari 3 itu. Sehingga nilai energi kinetiknya adalah semuanya diambilkan dari energi gerak translasinya. Untuk gas monoatomik, maka energi kinetiknya adalah 3/2 kT. Kalau jumlahnya banyak ya tinggal dikalikan dengan N ya, berapa jumlah partikelnya. Jadi 3 ini itu disebut dengan derajat kebebasan. Artinya tadi kalau translasi itu ya dia akan bebas hanya di 3 arah itu. Meskipun dia bolak-balik arah sumbu X, arah sumbu Y, arah sumbu Z. Maka dia 3/2 kT. Sedangkan untuk gas diatomik itu satu molekulnya kan ada 2 atom ya. Nah, gerakan 2 atomnya itu menjadi muncul kombinasi dibanding kalau hanya satu molekul saja. Nah, pada suhu rendah maka gerak molekulnya hanya bertranslasi saja seperti gerak monoatomik. Hanya kiri kanan, depan belakang, atas bawah. Maka derajat kebebasannya untuk gas diatomik pada suhu rendah itu adalah 3. Kemudian kalau suhunya dinaikkan sampai suhu sedang ya sekitar 600 derajat Kelvin, itu geraknya selain translasi tadi dia juga berotasi. Ya, ada rotasi, ada translasi. Sedangkan pada suhu tinggi yaitu sekitar 1000 Kelvin, maka kalau masih ada molekul yang bergerak, maka energi kinetiknya sama dengan 7/2 kT. Kenapa 7 di sini? 7 di situ jumlah dari gerak yang mungkin terjadi. Yang pertama gerak translasi itu kan ada 3 tadi. Kemudian kemudian energi rotasi itu ada 2, arah jarum jam dan berlawanan jarum jam. Lalu yang ketiga vibrasi itu adalah arah menjauh sama arah mendekat. Jadi jumlahnya kalau gas diatomik itu berada pada suhu yang tinggi, maka 3 gerakan itu akan terjadi semuanya. Nah, ini contohnya 1 mol gas ideal monoatomik bersuhu 527 derajat Celcius. Berada di dalam ruang tertutup, tentukan energi dalam gas tersebut. Penyelesaiannya ini karena mau membahas tentang K maka pakai mol ya, pakai N. N-nya 1 mol, T-nya jadi 800 Kelvin, ditanyakan U, U-nya sama dengan N kali EK. Yaitu N-nya di sini, jumlah partikelnya kita ganti dengan N kali NA. Jumlah mol kalikan bilangan Avogadro. 1,6, 1 kali 0,6, dan seterusnya ini. Nah, itu beberapa contoh kasus yang berkaitan sama teori kinetik gas. Jadi, kalau bisa kita simpulkan tadi, di dalam pembahasan kita tentang teori kinetik gas itu mempelajari gas secara makro dan mikro. Ya. Makro itu tadi yang berkaitan sama 3 variabel utama, yaitu volume, suhu, dan tekanan. Sedangkan pada pembicaraan tentang gas dalam skala mikro, maka yang dipelajari adalah gerak dari partikel itu. Nah, sebetulnya antara kondisi mikronya itu dengan kondisi makronya sebenarnya saling berhubungan ya. Karena makronya itu adalah nilai total dari perubahan energi dalam mikronya. Baik, saya kira ini tentang energi kinetik partikel ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan disimak lagi mungkin 2-3 kali lalu buat catatannya. Maka kamu sudah dianggap belajar. Nanti aplikasinya
apakah belajarnya itu berhasil atau tidak. Nah, nanti kalau diberi kasus, kamu bisa menjawab secara mandiri atau masih perlu bantuan orang lain. Kalau sudah mandiri ya berarti dianggap sudah paham. Baik, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.